dari tingkat pengurus besar sampai dengan tingkat ranting yang sempat hadir, yang terhormati anggota pengurus Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang terhormati para tuan guru, para ustadz, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelasan mungkin kita yang pelungguh bisa berjumpa, bisa bersilaturahim di tempat niki, di madrasah niki, di pondok pesantren niki yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan, yang dan sering dihadiri oleh pendiri Nahdlatul Ulama ini dan tercinta Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah dari tadi dari Bapak Tuan Guru banyak menyampaikan, dari pengurus dan lain sebagainya, semuanya rekan-rekan tiang, sahabat tiang dari Madrasah As-Salatiyah dulu banyak hadir di tempat ini, yang sangat bersyukur kita bisa bersama dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama, ngiring pekayunan ini di atas cinta Al-Maqrullah Maulana Syekh. Alhamdulillah yang terus bersyukur di setiap hadiran tiang di tengah-tengah pengurus kami, murid-murid ini tiang pengurus kami adalah jamaah Nahdlatul Ulama, adalah kecintaan pendiri Nahdlatul Ulama, begitu juga kecintaan Umunah dan juga kecintaan tiang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama terus berkembang, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, bisa terus berkembang di luar Nusa Tenggara Barat. Umunah memimpin Nahdlatul Ulama selama 21 tahun, 4 periode. Beliau memimpin Nahdlatul Ulama sejak Muktamar 10 di Praia, 11-12 di Anjani, dan 13 di Mataram, dan Muktamar 14 kemarin yang terpilih menjadi ketua umum besar Nahdlatul Ulama. Umunah selama 4 periode sudah sangat luar biasa. Zaman Bapak Maulana Syekh dulu, Madrasah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia niki berjumlah 700. Begitu dipimpin oleh Umunah selama 21 tahun, makin Madrasah Nahdlatul Ulama yang tersebar di 24 provinsi niki berjumlah 1.500 madrasah. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Umunah terus mengembangkan Nahdlatul Ulama, terus menyebarkan kebaikan di Indonesia dengan terus mengibarkan bendera Nahdlatul Ulama. Umunah Haji Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid adalah putri kesayangan Yunida Al-Maqrullah Maulana Syekh, yang sering beliau sampaikan kalau yang lagi berbicara selalu beliau sampaikan, Umi Nekno paling tunahku, Umi Nekno pepadungku, pepadu balok majiknya. Lagu ini nama ya, wah sudah jadi menteri, jadi presiden. Itu bahasa beliau. Itulah sangat banyak kecintaan Bapak Maulana Syekh kepada Umunah, sampai terakhir beliau diberikan surat kuasa untuk mengurus Nahdlatul Ulama, mengurus madrasah dan seluruh kekayaan Nahdlatul Ulama. Ini alhamdulillah lulusan ini bisa ngiring Umunah selama 21 tahun. Semoga selama 21 tahun ini ngiring itu semua pun sami'na wa ata'na. Karena kadar keimanan kita itu bisa dengan sami'na wa ata'na. Bisa dilihat dari sana ya. Dari keimanan kita itu bisa dilihat dari sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. 21 tahun beliau memimpin Nahdlatul Ulama sejak ditinggal oleh ayahanda beliau, pendiri Nahdlatul Ulama. Jarak 27 hari beliau ditinggal oleh suami beliau tercinta, Hamida tercinta, almarhum Dr. Andes Haji Ladakini Nusantara. Beliau adalah ketua umum PBNW hasil pertama ke-9. Alhamdulillah yang perlu semua harus bersyukur. Umunah bisa rawat ke tempat tunggu di sini. Kalau dia baru 2 kali saya memberi hisan tadi untuk datang ke tempat ini. Alhamdulillah juga yang bersyukur bisa nyampe di sini
bisa bersilaturahim dengan pengurus kami. Sejak yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar 25 sampai 27 Juni 2019 di Mataram. Setelah itu yang terpilih dan Hultah MUI ke-84 di Anjani yang dilantik menjadi Ketua Umum di sana oleh Pemuna Roisam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dari sejak itu itu yang satu yang akan turun, yang akan hadir ke tengah-tengah punggung jamaah Minitiam, ke tengah-tengah punggung murid-murid Minitiam dengan satu niat untuk mempersatukan punggung sami. Sapunang punggung sami ada lagi namanya Anjani Pancor Sapunang. Ilmu itu satu yang didirikan oleh Minitya Almarhumah Maulana Syekh. Semua itu adalah murid-murid Minitiam yang datang ke tempat dulu hanya untuk menyatukan. Jadi Zainuddin Sami datang ke sini bukan untuk memecah belah dulu, yang datang ke tempat dulu untuk menyatukan. Jangan lagi ada hal-hal yang negatif, jangan lagi ada pertengkaran, jangan lagi ada percekcokan antara kita warga Nahdlatul Ulama. Jangan lagi ada. Yang sudah, kita di sini satu. Kita di sini satu dalam Nahdlatul Ulama. Kita di sini satu sebagai murid Bapak Maulana Syekh. Dulu yang dipercecokkan hanya satu, pemimpin perempuan yang dipermasalahkan, yang katanya pemimpin perempuan tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi setelah Muktamar 10 di Praga, fatwa para Dewan Mustasar membolehkan pemimpin perempuan. Tapi itu terus menjadi masalah. Tapi itu terus sebagai tameng untuk yang tidak setuju dengan pimpinan selama 21 tahun. Karena tidak setuju mereka, akhirnya pada 11 Juli 2014 berdirilah Nahdlatul Ulama yang baru yang didirikan oleh oknum yang mengaku diri Nahdlatul Ulama. Dari sejak itulah Pemuna Hajjah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid meminta pendapat semua pengurus dan dijajari pun beliau. Dan di sana tiang yang pertama kali berbicara bilang, kita tuntut ke pengadilan. Kenapa tiang keras menuntut ke pengadilan? Untuk menjaga meruah Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang sah pada tanggal 1 Maret tahun 1953. Itu berdirinya Nahdlatul Ulama. Tiba-tiba 11 Juli 2014 ada pendirian Nahdlatul Ulama baru. Itu yang tidak terima, karena seolah-olah kita mempensiunkan Bapak Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Itu tiang yang di depan menentang, dan tiang yang berani pertama kali menandatangani surat tersebut, dan masalah tuntutan kita ke pengadilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada 27 April 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan memenangkan Pemuna Hajjah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid menjadi Ketua Umum pemilik Nahdlatul Ulama yang sah. Allahu Akbar. Tahun 2016. Tapi masih ada yang tidak puas, terus berjalan sampai sekarang. Cuma mungkin yang perlu kita jelas sedikit? Alhamdulillah. Sampai makin pemimpin mama makin gih. Makin gih. Nih bangkong. Akhirnya tidak ada masalah Malik laki-laki aku Malik alasan. Nih Nina nih bangkong nih pelok mama makin. Jadi alhamdulillah
Karin tandih, mudahan pada aru tobat, mudahan Amin. mengakui. Jadi islah tidak ada yang tidak mau islah. Ini tidak ada yang tidak mau islah. Tidak ada cerita orang tidak mau islah. Cuma satu masalahnya mungkin tidak mau mengakui kesalahan. Sangat gampang, sangat mudah untuk islah. Pertama, mengakui kesalahan. Dan yang kedua, minta maaf. Selesai masalah. Cuma mengakui kesalahan itu sangat sulit. Sangat sulit. Karena orang besar. Di pada tiang, santin mikir tiang sama kayak pelunggu sami, tiang mikir rakyat biasa. Bukan pejabat, bukan napi-napi. Yang sama kayak pelunggu sami, jari ditangkap. Jadi sekat dengan menerima. Pengadilan pun menyuruh untuk berbaik kepada umumnya juga tidak pernah dilakukan. Beberapa kali sidang sampai ada persidangan yang menuntut umumnya sebagai pencuri juga ada. Kita hadapi, jadi tuntutan kepada umumnya itu sudah sangat luar biasa jemaah. Sudah sangat luar biasa. Dari dianggap mencuri dan lain sebagainya. Untuk masalah ini saja sangat luar biasa. Yang menuntut itu cuma itu saja. Yang mengaku dirinya tanda tangannya ada, tuntutan di pengadilannya ada. Cuma pelunggu sami tidak nikah, jadi selalu menganggap umumnya keras dan lain sebagainya, bukan. Cuma selalu umumnya tersalahkan terus di setiap pengadilan. Coba alhamdulillah bagaimanapun untuk pengadilan selalu umumnya menang. Karena kita harus yakin yang hak itu pasti akan menang. Dan yang batil itu pasti akan hancur. Karin tandih doa. Alhamdulillah makin yang lunas pelunggu sami semua sempurna, makin ada kecocokan di kalangan warga Nahdlatul, di kalangan pengurus organisasi, di kalangan madrasah. Karena selamat yang menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Nusa Tenggara Barat hampir 2 periode, sangat banyak madrasah yang pecah yang selesaikan, alhamdulillah selesai. Yang bersatu kembali, sangat banyak pengurus yang pecah juga dan lain sebagainya. Hampir 2 periode enggak gawe tiang, bilang bulan, bilang minggu arak doang dengan besia, arak doang 7. Makin ya mudah-mudahan kaharak nih. Amin. Pelunggu sami harus bersatu makin. Tidak ada lagi NW yang lain. NW itu satu. Pimpinannya satu. NW ini ke DN2, DN3. Nih, pendiri Nahdlatul menjadi PBNW pertama, beliau Aram Hamzah Ngadi pertama, Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Dunia Islam. Mungkin Muktamar ke-14 pemimpin Mama Denina Hamzah Ngadi kedua, Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Dunia Islamiyah kedua. Jelas ya, Ma? Jelas. Tadi ada yang bertanya, Abah tempoh kadu TGB. Alhamdulillah setelah gempa bumi kemarin dari ujian pelunggu sami, setelah itu arah lekan KLU langan bekam, arah bekam langan KLU jamaah bertulis lebok ni ke pelok dia lebok karena ya sebalik yang suruh bekam. Sekali itu bulan anak-anak lebalik selapor yang suruh meriak sama kak saya hapus selapor yang suruh selapor bok nikah bertulis kena TGB. Anggota yang kedua, kenapa bilang TGB? Siapa punya? Saya Pak Tuan Guru, kan saya Tuan Guru bekam. Dari sanalah tiang berpikir, mulai tiang berpikir dari sana, dari setelah gempa itu tiang berpikir pantesan ini Maulana Syekh sejak tiang umur 4 tahun sampai akhir hayat beliau tiang tidak pernah dipanggil TGB. Jadi panggilan Bapak Maulana Syekh kepada tiang Tuan Guru Bajang. Allahu Akbar. Jadi panggilan tiang ini Tuan Guru Bajangku, Tuan Guru Bajangku katanya. Zainuddin Saningku, Saningku itu panggilan beliau gitu ya. Tiang tidak pernah dipanggil TGB-ku, tidak pernah. Dari sana tiang berpikir, ya berarti Bapak Maulana Syekh sudah tahu kejadian yang ke depan bagaimana. Pantesan beliau tidak pernah memanggil tiang TGB. Tapi tiang bersyukur. Di Nahdlatul tiang tetap yang sampaikan di semua pengajian sampai KLU. Nahdlatul terus berkembang makin. Tambah banyak TGB makin.
Di Mertapau TGB juga Tuan Guru Burhanuddin. Niki juga TGB lagu Arah Ihsan. TGBI. Terus lagi Tuan Guru Anas, yang udah TGB kembali Tuan Guru Baok ya, lagi Tuan Guru Baok. Jadi dia sangat bersyukur, sangat banyak TGB makin. Jadi penunggu kami kalau ada mengaku-ngaku diri TGB, ini dek sakit tangan. Sehingga Bapak Maulana saya tidak pernah membuat nama TGB. Yang beliau buat adalah Tuan Guru Bajang. Dia yang baru agak boleh hikmah gempa niki. Terus terkenal dengan KLU, terus dia tukang bekam, iya kan menuliskan TGB Lebok, iya lekan yang berpikir, pantesan Bapak Maulana saya dulu tidak pernah panggil saya TGB. Si penuh arti nih, penuh arti nih kan. Makanya sejak saat itu semua surat-surat yang diorganisasikan yang menjadi pengurus wilayah tidak pernah lagi memakai TGB, selalu nama lengkapnya Tuan Guru Bajang, lalu Gede Muhammad Zainuddin Ansari. Iya udah satu surat nanti. Bukan arah singkatan TGB mah. Arah kali singkatan kena RTGB. Tidak bisa disingkat itu. Sekarang sudah tidak ada lagi, itu masa lalu. Jadi, masa lalu itu. Oke, harus paham ya. Paham dulu. Nah itu semua dari Bapak Maulana saya, bukan dari dia. Nah sekali lagi tadi disampaikan juga oleh pengurus saya mungkin banyak hal dalam masalah untuk pengurus kami. Jadi alhamdulillah sejak umur 4 tahun juga Zainuddin Sami kecil niki juga sering biasanya yang pertama diajar wirid oleh Bapak Maulana saya dari sejak umur 4 tahun. Dari sejak umur 4 tahun di kamar beliau yang mulai diajar wirid pertama. Terus dia lanjutkan. Setelah banyak wirid yang beliau ajarkan kepada tiang. Pertama wirid dites 40 hari ke depan, kadang-kadang 44 hari. Begitu beliau menyatakan lulus baru ditambah lagi. Beliau tambah lagi. Itu yang tiang wiridkan setiap malam. Dan dari sejak tiang umur 4 tahun, pertama beliau mengajar tiang untuk sholat tahajud. Jadi dari jam 2 malam itu ada bongkar si Bapak Maulana keduduk tiang sembahyang. Namun tiang ketika 5 Arab telepon si Pak Umuna suruh duduk tiang jam 2 malam sampai subuh menjadi ketiga. Jika tiang lakukan sejak tiang umur 4 tahun sampai makin tiang berumur 38 tahun. Allahu Akbar. Itu sebenarnya dari ini dan alhamdulillah Bapak Maulana saya. Jadi alhamdulillah juga sejak tiang lahir sampai hari ini 38 tahun lebih beliau selalu membimbing tiang. Yang sangat bersyukur juga yang masih mau dikunjungi oleh beliau sampai hari ini. Beliau alhamdulillah tetap mengunjungi tiang, terutama di saat tiang lagi tahajud. Apapun permasalahan organisasi ini alhamdulillah Bapak Maulana saya, kalau memang itu agak berat, tiang tawassul insya Allah beliau akan memberikan tiang solusi. Dari bimbingan beliau sejak tiang kecil sampai makin alhamdulillah masih. Yang kecil juga dulu sering diajak ke semua tempat pengajian, tempat-tempat rapat yang dulu duduk di samping beliau. Beliau selalu mengajak tiang untuk interaksi dengan pengurus organisasi, menyelesaikan masalah organisasi. Tapi pun masalah organisasi beliau selesaikan di depan tiang. Setelah itu beliau kasih tiang tangguh selesai masalah organisasi. Sampai beliau noleh dia, tangguh selesai masalah organisasi. Ia ngelawan, ia mau kepecat dia, mau kepengkah dia, ia mau kepindah dan lain sebagainya. Jadi beliau selalu mengajarkan tiang bagaimana tugas kita berorganisasi. Dan mungkin setelah tiang besar, tiang mengerti, oh itu maksudnya mulai masa dulu. Dan itulah yang tiang pakai untuk menjalankan roda organisasi sejak tiang menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah sampai makin dia masih menjadi ketua pengurus wilayah juga, sampai akhirnya nanti akan kita lantik pengurus wilayah yang baru, yaitu kemarin dia umumkan di majelis pengurus wilayah yang baru adik dia Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Jadi pergantian kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat perlu yang sampaikan ke pengurus kami. Pergantiannya itu tidak mengangkat pengurus baru, pengurus yang ada di dalam karena adanya
yang diangkat menjadi PB dan beberapa struktur sekretaris yang bawa semuanya ke PB. Jadi hanya menaikkan pengurus yang di bawah. Jadi tidak memasukkan orang baru di kepengurusan itu. Sampai nanti 2022 barulah akan Muswil ke-14 Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Jadi tidak menaikkan lagi pengurus baru yang ada di dalam SK juga yang masuk. Itu adalah prosedur organisasi bagaimanapun yang selalu berpegang kepada ADART organisasi. Alhamdulillah yang sampaikan juga nanti ini kehadiran yang di tengah juga bukan semata-mata sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ketempat pengusaha ini juga sebagai pesuruh seperti yang sampaikan sebagai merbuat. Jadi saya mungkin saat ini ketua umum ini cuma jabatan. Aslinya Tiang sampai memperkenalkan diri Tiang sejak dulu ketua wilayah adalah menjadi merbuat. Menjadi nabi jamaah, menjadi merbuat di Nahdlatul Ulama. Jadi jamaah namun arah Palem itu biasa. Biasa arah Palem ya panas atau dia pernah nyampah berkeluar dan lain sebagainya. Di Majelis Hamzah Rodi 2 juga setiap Rabu kayak kemarin arak ulang Palem. Sak Palem pasti dengan Nina. Jenuah dengan Mamu. Lagu paling curug dengan Mamu kira ngulung. Di majelis. Sebenarnya itu salah. Dan insya Allah peraturan organisasi, PO organisasi yang akan lengkapi dan akan perbaiki. Jadi kita berusaha semua tuan guru ustadz yang memberikan pengajian di majelis umum, baik itu di majelis PBNW ataupun tidak, untuk tidak menyampaikan hal-hal yang berbau 17 tahun ke atas. Kita berusaha pengajian murni. Kemarin Pak Tong Guru Zain sama Tong Guru Anas sampun yang dengar juga tidak ada lagi. Kalau mau pada pengajaran masalah pernikahan dan lain sebagainya kita ajarkan di dalam kelas, bukan di tempat umum. Kenapa? Kita harus meraih, kita harus menghargai. Yang hadir ke tempat umum kayak emang kini masih banyak anak kecil, masih banyak anak ibtidaiyah, masih banyak anak SD. Jadi tidak boleh ada lagi hal-hal yang berbau begitu. Kalau kita temukan, kita minta untuk berhenti mengadakan pengajian. Niko juga akan kita masukkan di PO organisasi, di peraturan organisasi. Jadi semua kita akan atur biar semuanya kita lebih menghargai sesama kita sebagai warga Nahdlatul. Saya nggak bisa jadi peninggi niki masih kode, masih kece, masih perlu pembinaan orang tua. Jadi kalau ada hal yang tidak perlu diperdengarkan, tidak perlu diperdengarkan. Yang perlu diperdengarkan hanya di dalam kelas. Di mana diperdengarkan di ma'had nanti. Banin, banat, dan usahakan juga untuk pengajarannya, karena ada bapak di sana yang banin diajar di lain tempat sama banat, supaya kita menyalahi aturan agama. Bukan nabi-nabi ya Pak, bukan nabi-nabi, bukan kita bersih dan lain sebagainya, bukan. Demi menertibkan, demi kebaikan nama organisasi, demi menjaga murwah organisasi. Karena yang dengar di luar kadang-kadang mulai ia izin pengajian, biar tidak ada hal seperti ini yang tercetus dari benak orang yang bukan Nahdlatul. Jadi agar kepada bagus, kita menjaga, kita merawat bagaimana murwah Nahdlatul itu terus terjaga dari zaman pendirinya sampai hari kiamat nanti. Ini jamaah. Alhamdulillah, Bapak Sami hadir di majelis niki dengan sabar dari pagi, dengan antusias. Tapi semoga niat pelumbuh juga ikhlas. Ikhlas pelumbuh. Kalau pelumbuh tidak ikhlas, pelumbuh hanya dapat capeknya aja Pak. Pelumbuh hanya dapat capek. Niat kita hadir di suatu majelis, di suatu pengajian harus niat yang ikhlas. Nabi-nabi pelumbuh kerjakan di dunia ini harus dimulai dari hati. Dimulai dari nabi, dari hati. Kalau hati pelumbuh sudah baik, hati pelumbuh sudah benar, lisan pelumbuh juga pasti akan mengeluarkan kebaikan.
Tidak ada lagi namanya gibah, tidak ada lagi namanya iri, tidak ada lagi namanya dengki. Apa penyebabnya? Semuanya itu adalah dari hati pelurusan. Bibir, telinga, hidung, mata, semuanya pasti mulainya dari hati pelunduk. Yang perlu diperbaiki adalah Hati. namun arah pasikirang raos kanjeng batur, raos sang kelengan batur, baik itu betul atau tidak, berarti hati pelungguh itu jelek. Ini yang harus diperbaiki. Hati pelungguh yang harus diperbaiki. Hati pelungguh. Dan pelungguh harus tahu searang tiang pelungguh nike jadi manusia, dia tahu waya tak mati ya Pak. Ini kode, ini bajang, ini toa. Namun lah enggak kontrak mati. Ninggal dulu sana. Jawin lekan makin jenara masih kebaja masih kode lalu mulai kisah diri enggak harus mulai kisah diri mulai makin lekan dia mulai pidato ni kisah diri ini Islam agar kembali arah jadi sangu pelungguh arah jadi sangu telahera selaku tak mati sendeman telu kiamat ngerap baju oleh kubur ukuran semeter kali 2 iya tak tengerap belum nih. Sementara tengerap tinggi namun kurang amal kesiksa oleh kubur. Walalah kesiksa Malik nyampe jelo kiamat. Malik kenyataan kesalah, kamu ke neraka kesiksa Malik. Yang buat perlu lekan makin amal kubur. Amal ibadah wah lengkap wah ya diambilin sembahyang di mana bagus. Apa sah kurang antara pelinggi sesama manusia. Kita sesama manusia itu yang paling penting. Lulus sami kan keluarga, lulus sami kan batin, iya pun terkisah. Dan isi neraka itu paling baik dengan minum. Dari sabini-bini hampura lulus sami mulai harus saling kisah. Sakirang saling gosip, sampunang. Niki balat-balat dah sampunang pada saling gosip. Lima hadah dan lain sebagainya. Pada saling kisah. Kembali ada narak samu oleh akhirat, tunggu sami nih kak kita dong hijau nih ada jumpa Allah, ada jumpa PNS, pasti pergi sami kalau ngaji nanti jauh kepen, samu dong, samu. Makin nabi kejauh kalau kubur nanti akhirat harus ada samu, ini samu selalu ke mall doang kepuluh, samu lalu ngaji kepuluh, simpli kakena, simpli balon, bisa cari pelindi, makin samu kejauh akhirat nih ke, paling penting ya mah, samu. Kita yakini bahwa Allah yang mendoakan pelungguh sami agar masuk surga bagi Isa. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin beliau adalah seorang datul wali. Cuma pelungguh sami apa syarat? Samina wa ata'na enggak. Seorang samina wa ata'na itu sudah harga mati di Nahdlatul Wathon. Seorang samina wa ata'na itu harus total di Nahdlatul Wathon. Enggak ada orang bergerak. Tidak ada alat sami'na wa pakarna dan lain sebagainya. Sami'na jelas wa ta'na, kami mendengar, kami setia. Seperti saya tiang, sering kita sampaikan di sebuah pengajian yang ulang-ulang terus dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjali tempatnya tiba. Lihat Umuna tetap setia. Allah. Umuna setia aja pelungguh sami. Pelungguh sami memang setia aja Umuna selama beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Mungkin dia tanya pelungguh sami sanggup setia nggak kepada tiang sebagai ketua umum? Sanggup. Catat nih. Searan sami watonnya itu total. Lalu pas zaman politik, politik doang, kalau suruh saminya bukan. Nah, Nahdlatul Wathon kan tidak bergerak di politik memang. Nahdlatul Wathon bergerak di pendidikan, sosial, dan dakwah. Tapi yang tiga ini apa yang akan menunjangnya? Jelas politik. Kita mempunyai putusan di dewan, kita mempunyai camat, bupati, gubernur. Kalau lebih enak, madrasah niki bisa cepat memasukkan proposal sumbangan dari pemerintah harus punya orang kita di sana. Kalau tidak punya, maka kita tamak sumbangan yang 100 juta, cair 100.000. Kadang-kadang sekedar proposal ketulakan, ya deh. Ini ya pengurus madrasah kedua, sulit. Tapi untuk menunjang yang tiga niki, ya harus ada orang kita duduk. Mau tidak mau, ya harus berpolitik. Bapak Maulana Hasan tidak mau berpolitik, salah. Bapak Maulana Hasan berpolitik, dulu beliau pernah di Golkar, setelah itu beliau keluar ke P3.
Karena tidak satu visi dengan Golkar, beliau keluar ke P3. Pernah berpolitik juga beliau. Untuk apa? Untuk menunjang Nahdlatul Wathon ini, untuk menunjang pendidikan sosial dan dakwah ini. Pendidikan ya madrasah ini, dakwah ya siaran pengajian. Nikah harus jelas tunggu. Namun dengan sekat. Paham belum? Ini yang kita harus samina. Kita harus tetap kompak, utuh bersatu. Iya tema muktamar ke-14 kemarin yang menjadi ketua panitia, kompak, utuh bersatu. Pertamanya tidak ada kompak utuh bersatu. Jadi Nahdlatul Wathon kepada yakin, ikhlas, istiqomah. Iya tema muktamar ke-14. Tapi kebiasaan tiang kalau dia diangkat menjadi pimpinan, baik itu panitia dan lain sebagainya, tiang selalu istiharah. Di istiharah tiang itu pendatang tiang ini kurang temanya ini. Akhirnya tiang tambah temanya dengan kompak, utuh, bersatu. Itulah tema muktamar ke-14 Nahdlatul Wathon. Tiang menjadi ketua panitia, tiang sebagai pimpinan sidang, tiang terpilih jadi ketua umum. Sebenarnya beda tinjau kebe, tiang masih banyak yang harus yang selesaikan di pengurus wilayah. Nahdlatul Wathon Nusa Tenggara Barat. Tapi tiba-tiba yang diangkat, ya sekali lagi itu adalah amanah yang diberikan kepada dia yang harus dia jalankan. Sekarang menjadi pimpinan jamaah bukan sesuatu yang dibanggakan. Dia kebegaya jadi pimpinan ini. Jadi dia hadir ke tengah pengurus sampai aku datang nih, aku ketemu Anda. Dia tidak pernah berpikir begitu. Karena dia tetap menganggap diri dia adalah merbot di Nahdlatul. Ketua umum nikah hanya sebagai jabatan, hanya sebagai amanah yang sangat berat. Kenapa dia bilang berat? Pertanggungjawaban tiang di dunia ini dengan pengurus kami. Apa yang dia kerjakan untuk Nahdlatul Wathon itu pertama. Yang paling berat di akhirat, pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pimpinan paling berat pertanggungjawabannya jamaah. Pengurus kami di mati doa, di masa itu pertanggungjawaban dia di akhirat nanti. Pertanggungjawaban dia di depan Bapak Maulana yang pendiri Nahdlatul Wathon juga. Sampai mana kerja dia sebagai ketua umum di Nahdlatul Wathon. Jadi bukan sesuatu yang harus diperebutkan, harus kepale, saling sikut dan jebatur. Berat nggih? Berat. Yang cukup jadi perbuat. Yang sampaikan di semua tempat yang sampaikan. Saya itu merbuat barangkali masjid, musola. Apa pegangan merbuat nyapu nggih? Nyapu. Waktu azan, arah tembok teras ini jadi pinggir kotor itu bersih. Arah dia jadi pinggir tamu musola menen. Lupa angkat pas itu bersih si berbuat. Dia kedap merbuat si kerang bersih adalah wajah. Begitu juga dia. Pelunggu kami mengotori perjuangan Nahdlatul Wathon, yang akan bersih pelunggu. Mungkin yang bersih pelunggu yang pecah pelunggu. Iya tugas berbot. Ini ngelawan di Nahdlatul Wathon yang pecah pelunggu. Karena Nahdlatul Wathon ini tidak membutuhkan kader-kader atau jamaah yang pembangkang di Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon tidak butuh pembangkang. Nahdlatul Wathon butuh kader-kader jamaah yang samina wa ata'ina. Nahdlatul Wathon tidak butuh pengurus kami pembangkang yang tidak sampai namakan. Karena kenapa? Ini dia bikin organisasi ini dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang suci. Nahdlatul Wathon ini sudah sangat suci, jangan tunggu kami kotori lagi. Dengan tidak samit nawatona, dengan tinggi samit ador hukum. Mari kita semua menjadi yang anfa hukum di Nahdlatul Wathon. Itu yang terpenting. Karena organisasi Nahdlatul Wathon ini sebagai wadah dua lembaga pendidikan yang dibuat oleh Nida tercinta. Yang pertama NWDI, yang kedua NPDI. Dua lembaga pendidikan ini dinaungi oleh organisasi Nahdlatul Wathon. Yang kedua niat Bapak Maulana Syekh agar warga Nahdlatul Wathon itu masuk surga negeri bisa. Setiap pidato beliau, setiap pengajian beliau tetap disampaikan supaya pengurus kami semua masuk surga negeri bisa. Itu niat beliau. Ya muda sama surga jamaah kali tak nur doa. Ibadah penuh santri sing nyempuk wasi.
luar biasa. Makin karen murung nika lek mantu sami. Berat. Padahal karena sami na watak na selesai. Zainuddin Sani niki diperintah oleh Bapak Maulana Syekh tahun 2015 akhir, akhirnya dia laksanakan 2016 akhir untuk mulai membuka majelis dakwah Hamzah 2 pada hari Rabu jam 3 sampai maghrib di Mataram. Yang diperintah membuka majelis dakwah Hamzah Wadi tersebut. Yang lunas, yang nomor 2 ini awal kan jadi madrasah, kan jadi majelis dakwah Hamzah Wadi dulu. Sebarang tarekat hizib nang keluarga. Untuk jadi pengertiku lanjutan tarekat hizib nang datuk yang laksanakan. Di mana dia buka le balik bahasa itu yang masih tinggal di Pajitilan balik macam dia tiang ban suruh nyambang pergi sana. Dia tiang bani tiang niki cuma pesuruh. Saya PNW niki adalah Bapak Maulana Syekh Kanci Umunan. Zainuddin Sani niki cuma berbuat cuma pesuruh tiang niki. Kebetulan yang jadi ketua umum pesuruh dia niki, pesuruh Bapak Maulana Syekh pesuruh umum. Dia yang napi-napi tiang dengan hebat. Cuma satu kunci keberhasilan, tiang kunci kekuatan tiang satu. Tiang tetap samina kuat enggak. Nabi-nabi pokoknya Bapak Maulana Syekh dari yang baru lahir sampai akhir hayat beliau tiang iakan sampai sekarang tiang iakan. Nabi-nabi bahasa umumnya gih, dia tiang bilang bikin umumnya sekali kita, enggih, gawe ini, enggih, padahal berat, enggih saja, kenapa? Namun wah yakin isi sak bersuruh, insya Allah selesai, pasti yang selesai. Denara sekali, denara. Pokok dah samina, waktu enggak nikah, cuma sekat jamaah ini samina enggih, sekat enggih. 20 sekian tahun dia pimpin si umunan. Si Bija Datul Wali, pendiri tarekat Hizib Nahdlatul Ulama. 20 sekian tahun. Pilih itu buka melawang di Pak Surga lalu pilih dek pilih pada dulu. Tiang niki Zainuddin Sani sejak tiang kode nike naik Bapak Maulana Syekh dari galung tiang niki model nangis niki dari galung tiang. Namun tiang meseh ke malam, jam siang malam kamu tiang di kamar beliau meseh di atas kasur. Salahin syukur sebetulnya dia pada kelelahan dia masih sampai jam 12. Bapak Maulana Syekh Mesari tiang subuh lah dengan ada nikmat sampai lawang kamar. Sampai cat mejero tiang pulang. Gara-gara nikah tiang berani subuh seniman yang besar. Tiang dia kelelahan nunduk kepada tiang beliau. Lain beliau nunduk kepada dia tiang sebagai saksi. Bapak Maulana Syekh itu membeli Mesari, iman beliau ni kita menguit zaman, tetap bertasbih, iman teri iman dari balasan ini tetap bertasbih. Tasbih luar biasa sedikit yang lekok Bapak Maulana Syekh. Saya selalu bersalam dong kita iman sekarang ini lekok apa jempol ini sampai dukung lekok, sin putar tasbih. Jadi ngembe Mesari pulas iman ini deh, Muhammad telah saat dua dikit, ia putar tasbih doang Bapak Maulana Syekh. Yang kita Mesari ini iman masih muda terus bertasbih di nomor telah luar biasa kedirian kedua. Sebelum sami pertama saya dewa kesalam kecil Bapak Maulana Syekh pilih kesalam kan cek umuna iya Bapak Maulana Syekh. Kenapa? Kulitnya umuna dengan kulit Bapak Maulana Syekh itu sama, bau kulit umuna dengan Bapak Maulana Syekh itu sama. Saya nggak tiang yang lain Bapak Maulana Syekh doang tak tiang tidur. Namun arah sama tiang bisa jadi tiang wah tidak bau jadi kedua. Mesa tiang wah tidak. Lain Bapak Maulana Syekh. Dan tiang sebagai saksi, iya mengenai Bapak Maulana Syekh, iya mengenai. Iya mengenai Bapak Maulana Syekh, iya. Dan jenis kulit beliau sama. Sama. Tiang melangkah kemanapun, tiang beliau lagi ada di gedeng, tiang tetap mampir. Tiang mengaji penunggu sami, tiang mampir ke Mula tiang ngaji. Ayo, beliau tiang langsung tiang duduk, tiang angkat, main beliau tiang dulu di sorbannya di atas sopan. Iya kau azimat tiang muna, naik. Jadi napi-napi tiang gaib, rawas lengi tentang tiang ke masalah apapun penunggu serang tiang, namun naik muna arah lewat tiang iman. Kelang selalu.
bisa dia hadapi. Sering nolak kadang-kadang sehingga dia kami imam. Oh maksud udah jawab otak lebih mulia dan tinggi menguna seotak yang angkat yang angkat rugi pengurus kami selama 21 tahun beliau memimpin pengurus kami tidak sami nawata. Sangat luar biasa menguna itu kesayangan Bapak Mulanas. Sangat luar biasa. Nabi-nabi yang kerjakan dengan pegawaian seminggu, namun dia waktu doa, yang menguna paling nggak sejenuh dia nggak pegawai itu selesai. Berkali dia jadi panitia lagi panitia pertama 2 minggu waktu kerahan pengurus Indonesia. Akhirnya juga dia gawe was selesai, siap lapun ada was selesai di 3. Pira biaya 500 miliar, 600 juta, 200 juta, arah dolangan selesai. Apa? Ramatan Bapak Mulanas diturunkan kepada umum. Anggap pengurus kami 21 tahun kita pimpin si umumnya, namun arah saling samina dulu. Saya Bapak Mulanas pasti saat pertama dia surga pasti bijak sama dulu. Pasti umumnya itu pasti akan dibawa pertama Bapak Mulanas di akhirat nanti. Paham belum? Tapi tidak ada kata terlambat mungkin. Sila kita mulai perbaiki diri, kita mulai perbaiki hati, tetap kita dalam satu garis organisasi, dalam satu garis komando. Kita tetap samina wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. Paham belum? Simple. Nada tua tadi ke jamaah-jamaah, di tua terkena gaya-gaya di tua jamaah-jamaah. Nada tua tadi ke jamaah-jamaah. Tidak perlu ada yang kita pikirkan seberat-berat. Sebenarnya semua yang mudah, selaput mudah, cuma tiap pelengkuh kita disebutkan. Tiap pelengkuh kita disebutkan. Bapak Mulanas meninggalkan Betul Waton telah melepas estafet kepemimpinan kepada siapa sudah diatur oleh beliau. Sudah diatur oleh beliau. Beliau Bapak Mulanas itu masih ada kok di tengah-tengah pengurus kami. Cuma pengurus kami tidak sadar, masih bayar ngelawan. Beliau lihat pegawai pengurus kami masih pengurus kami dipantau. Karena keramatan Bapak Mulanas lah, makanya Betul Waton sampai sekarang terus berkembang, terus berkembang. Karena keramatan beliau dan keikhlasan beliau mendirikan organisasi ini. Beliau sangat ikhlas mendirikan organisasi ini. Luar biasa. Nahdlatul Wathon ini beda dengan organisasi lain. Nahdlatul Wathon ini benar-benar dijaga oleh pendirinya, benar-benar diawasi oleh pendirinya. Yang yakin itu. Nih, paham belum? Nih, kepada lapar dengan jamaah ini, ajar kita ini. Maaf. Masih. Panas bau nih kan? Panas jamaah? Iya kan? Ada. Ini hujan? Ini hanya basah kan? Girang yang golok-golok pindah-pindah hujan lalu girang itu. Ini alhamdulillah. Dia ya sering kita sampaikan dia bikin di awal ini. Lagu ini di awal ini. Dia ya tahun apa besar suruh lain. Ya boleh nararugi namun umur ke Bapak Mulanas di nararugi ke namun jalanan wasiat Bapak Mulanas di nararugi ke namun turut pimpinan. Dan perlu kami catat juga berjuang di Nahdlatul Wathon ini tidak harus jadi pemuka, tidak harus menjadi pimpinan. Perlu kami misalnya madrasah niki ada tukang sapu jual dulu. Ada tukang sapu niki berjuang. Perlu kepegawaian di Nahdlatul Wathon tukang sapu niki. Tak ada pahalan kerja pemimpin. Dia sapu madrasah niki, dia sapu kelas-kelas niki bisa jadi punggung kamu sekolah dengan tenang bersih. Berarti dia itu berjuang di Nahdlatul Wathon. Arah satpam berjaga agar bisa jadi pelungguh aman kamu, saja sepeda saja makan aman kamu. Pegawai di Nahdlatul Wathon, dia ada pegawai wanita, dia harus menjadi pemimpin di organisasi. Tukang sapu juga itu bekerja di Nahdlatul Wathon. Boleh pahala. Madrasah Nahdlatul Wathon yang dia jaga, yang dia sapu. Satpam dia menjaga berbang madrasah Nahdlatul Wathon. Tak ada tugas demikian. Paham belum? Bila kebetulan yang Nahdlatul Wathon lalu mereka jadi pimpinan. Salah tinggi. Yang penting bermanfaat untuk Nahdlatul Wathon itu sudah bekerja untuk Nahdlatul Wathon. Dia harus jadi pimpinan. Dia harus jadi pimpinan.
Ini baru terpengkah berumur salah. Nunggu mau jadi ustaz, bekerja dengan teloton. Pengertian contohkan tunggu baru tukang sapu itu bekerja dengan teloton. Agar bersih madrasah dengan teloton. Satpam itu berjaga agar amal madrasah dengan teloton. Itu juga bekerja dengan teloton. Paham tunggu? Jadi sampuna pelunggu sami bekerja hati dimanapun posisi pelunggu sami, mari kita berlomba-lomba mencari kebaikan di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama mungkin sudah ada di 21 provinsi pengurus wilayah dan 3 perwakilan insya Allah dalam waktu dekat yang akan menyelesaikan mudah bisa sampai 27 provinsi. Amin. Yang bertekad tahun depan sudah selesai di 34 provinsi. Alhamdulillah sudah 4 hari ini yang pun ada di 5 provinsi. Mereka siap menjadi pengurus organisasi dan insya Allah dia akan pilih untuk melantik mereka mengadakan muslim dan mengadakan musdah agar tersebarnya Nahdlatul Ulama di seluruh penjuru tanah air. Dan undangan tiang dari Brunei, dari Malaysia, dari Jepang, dari Turki, dari Saudi, dari Sudan, dari Iran untuk perwakilan Nahdlatul Ulama arah dan cuma dia lagi selesaikan di Indonesia dulu. Sejak dia dilantik langsung dia telepon selalu buka tiang BMB Tanara sambil akan tersebar. Dan insya Allah di semua perwakilan, di semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama harus ada minimal 1 madrasah di setiap provinsi. Itu target yang menjadi ketua umum agar arah pahala agar arah pertanggungjawaban tiang lalu di akhirat. Namun di dunia niki arah di narak terserah, kelinggi sami di pemilih tiang terserah. Pokok tiang selamat ya. Pokok tiang ngiring pendirian Nahdlatul Ulama tamu surga bigarisa. Niat tiang sekek hidup di dunia niki agar kamu surga. Arab bila tamu neraka jemaah? Arab? Samina wa ta'na akan tergiring bapak pelanas. Akan tergiring bapak pelanas. Niat tiang indah agar kamu surga. Yang tiang ngiring nanti juga imam beliau. Jadi Allah Ta'ala sampai mati. Selalu yang sampai nawatan lagi, itu yang baik sekali. Saya nggak mau yang samina sekali yang rugi dari dunia ini sila. 30 tahun umur dunia terus terbati, tiba-tiba neraka lah itu coba berambiangan kan? Nauzubillah. Rugi tanda ya mah. Rugi itu. Angkat sila makin ada nih terugi. Sekek barisan, sopo barisan, pendiri Bapak Maulana Syekh tetap samina wa ta'na. Samina wa ta'na nikah dari Bapak Maulana Syekh arah di Al-Quran, di umumna minante. Cuma sering disampaikan oleh umumna. Samina diri umumna ini itu lain apabila nyarap bisa penyalon. Enggak masalah. Masalah sepele ya tidak tinggi hendak tamu surga. Di jamak kiamat ini niki sebenarnya dia mina sila coba jamak kemudian akhirat nikah di surga apa neraka jamak tadi sila sama di samina coba cuma ini dia harap lebaran saya niat yang enak nunggu sami untuk kebagusan niki agar ini tebar oleh dunia doang agar tebar oleh akhirat agar tebar balik barang bubuk kan Bapak Maulana Syekh yang deh. Namun ada samina tidak mungkin barang kubur kan Bapak Maulana Syekh tidak mungkin. Berarti kita tidak menjalankan wasiat, tidak mungkin kita bersama dengan Bapak Maulana Syekh. Namun kembali barang ini harus terbangun legang dunia sampai akhirat kan dan terbarang satu suara kita, sopo angan ke le sekian garis pimpinan. Barang boleh akhirat, pasti terbarang oleh akhirat. Kita mungkin bisa, jangan mungkin bisa. Itu mungkin bisa. Gih, akan terbareng karena tiang menganggap peluru sami semua itu adalah keluarga tiang. Kita berkeluarga di Nahdlatul Ulama, kita bersaudara. Peluru sami itu bukan orang. Dari dulu tiang menyampaikan, dari tiang jadi pipus himah, semua himah itu saudara. Peluru sami semua saudara tiang, keluarga tiang. Akan terbareng di dunia sampai akhirat. Ini dunia doang tak saling kita. Kesalip raos, ini tebarang oleh akhirat. Ini tebarang oleh akhirat deh. Sila tebarang barang samina.
Ini berat sebenarnya, tinggi, tidak berat. Ajaran Bapak Maulana sudah jelas di wasiat perkembangan bangsa pengalaman baik. Wasiat beliau di banyak masa sudah jelas. Semua yang beliau sampaikan dulu sudah jelas. Lagu kita niki, pelunggu sami niki masih arah macel, masih arah noa, masih arah telen. Kenapa? Nabi bina nikah sila jemaah, Nabi bina nikah. Apa sebab? Apa sebab sila? Karena masih ada ego di dalam hati pelunggu. Kita berorganisasi di Nahdlatul Ulama ini tidak boleh ada ego. Buang semuanya. Untuk apa? Agar kita masuk surga di Indonesia. Seberat hidup di dunia ini. Seberat selaku tak mati. Selaku tak mati. Ini kau kira. Selaku tak mati. Sendiri mati siapa? Agar terbang. Agar terbang. Alhamdulillah tiang ngirim ini tiang dari sejak tiang kecil, yang diajar wirid dan lain sebagainya, yang bertemu sama semua gaib-gaib, yang jumlah dan lain sebagainya, keren ya mah. Dewi Anjani datang ke Dulah. Mau Bapak Maulana saya tidak berdua Dulah Dewi Anjani. Girang kaitin lah. Jadi semua itu Zainuddin Sani ini sudah dikasih lihat ya mah. Tinggal tunggu niki yakin tidak. Iya Maulana Nahdlatul Ulama yakin, ikhlas, istiqomah. Tapi pelinggi belum yakin, makanya pelunggu tidak samina. Kalau pelunggu yakin, tidak mungkin pelunggu tidak samina. Tidak mungkin pelunggu tidak samina. Kalau pelunggu yakin, pasti pelunggu samina wa ta'ala. Samina wa ta'ala. Dia bilang pengajar dulu, pengajar pasti yang sampaikan hal tersebut. Kenapa? Untuk menambah keyakinan pelunggu. Untuk tambah keyakinan pelunggu. Untuk tambah keyakinan pelunggu. Amalnya pelunggu sudah luar biasa. Mungkin tinggal pada manusia ini tinggal di Nahdlatul Ulama ini kepada Krishan ini, kepada Krishan ini. Agak sedikit jalur itu. Paham pelunggu? Paham. Dia tengok belok kali ke nanti di lain waktu untuk balik. Kalau pegawaian ini cuma selamat yang ada di NTB, yang lagi di luar daerah, insya Allah yang hadir. Kecuali yang lagi di luar daerah ada kesibukan organisasi baru yang tidak hadir di tempat pengusaha. Selamat yang ada di Lombok pasti yang hadir ke tempat pengusaha. Pasti yang tempat pengusaha. Saya ingat ini kan sudah nama itu tiang kesambah pengusaha untuk memberikan kebaikan agar pengusaha pada bersopo di satu aren bahasa Bapak Nasihat agar jadi tele aren salah isi penuh aren iki saran aren iki ini nabelah. Namun aren sopo tahu aren satu tidak sebab Bapak Nasihat dia nabelah kembe kejaga sebab Bapak Nasihat kejaga aren itu. Namun pinggir ada lain aren tahu saya dijaga aren salah ini kan. Namun aren satu yang perlu mungkin insya Allah dijaga sebab Bapak Nasihat. Alhamdulillah, satu nikah yang kurang lebih dia tulis maaf, namun darah tinggi tersinggung sekata-kata tiang selalu mengucapkan Alhamdulillah, berarti tinggi salah dia karena dia mengatakan fakta apa yang ada atau saat yang lekan kecil, lekan kode gaji Bapak Maulana Syekh sampai akhir hayat beliau, tiang terkirim beliau sampai jasad beliau terakhir juga tiang kirim beliau supaya belum tahu pernah disampaikan oleh Haji Ali Dahnur. Tiang itu masih komunikasi dengan Bapak Maulana Syekh di saat beliau telah menjadi jasad, telah menjadi mayit pada saat itu. Tiang sebenarnya menutupi cuma sering disampaikan oleh Haji Ali Dahnur, akhirnya dibuat dalam bentuk buku. Tiang kaget ternyata dia melihat tiang setelah Bapak Maulana Syekh meninggal, tiang lagi berjaga, namun ada ziarah tiang buka sorban tutup buat Bapak Maulana Syekh hingga setengah ziarah yang tutup pas beliau meninggal di Kalimantan. Setelah nikah yang kita beliau karun bilang segini enggak ada bahasa beliau masih beliau langsung beliau merahaskan seperti dia tak pernah wasiat beliau disampaikan kepada dia. Alhamdulillah wah 50% yang gawe karya 50% dia yang menggawe mudah-mudahan yang berselesai setiap yang ada untuk kamu surga diri beliau digawe hisab enggak. Di sana keyakinan masih hidup ini dia dengan yang pernah suka yang sedih. Setelah itu beliau dimandikan oleh para saya, beliau masuk ke kamar depan, disolatkan. Pas disolatkan juga karena yang bersedih karena beliau dikapani. Terakhir diberikan jasad Bapak Maulana Syekh.
kejadian saat ini tapi yang nangis sekali. Setelah itu yang tenang. Setelah itu yang sembahyang zuhur, sembahyang asar, semalam yang tahajud, dia pun datang beliau. Masih aku gini nih. Kalau mau dia nangis kenapa? Karena tidak bisa melihat jasad beliau lagi. Tapi kalau ruh beliau, insya Allah sampai detik ini kita bisa lihat. Sampai nikah atur tiang yang tidak mengada-ngada hanya untuk menambah keyakinan pelunggu. Bapak-bapak Maulana saya sendiri Nahdlatul Ulama masih hidup dan masih ada tengah dengan pelunggu. Pelunggu harus yakin agar semua kita masuk surga bagi hisab seperti pengaliman ini. Allahu Akbar. Sampai nikah atur tiang kurang lebih tidak pernah maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.